kasus Panji, Pak, kemarin ini sempat ramai ya di media sosial tentang barang bukti yang digunakan pelapor. Ini kan salah satunya adalah flash disk, itu berisi rekaman yang dari Netflix. Nah, itu ada beberapa ahli hukum yang sudah berkomentar bahwa barang bukti tersebut tidak sah, gitu, berpotensi tidak sah. Apakah kasusnya akan tetap dilanjutkan atau dari Direktorat Kriminal Umum akan meminta barang bukti yang lain yang bisa gitu? Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan sehubungan dengan pelaporan terhadap saudara PW ya. Hari ini kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan permintaan keterangan dengan para ahli bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu terus kami lakukan juga sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan untuk menghadirkan rasa aman. Begitupun juga menghadirkan kepastian bahwa kebebasan berekspresi ini atau ruang seni ini juga menjadi sebuah ruang seni yang beradab. Tadi disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan alat bukti yang disampaikan, tentunya selain yang dibawa atau yang disampaikan oleh pelapor, kami penyidik juga terus melakukan upaya untuk pengumpulan alat bukti yang lain, dan kami pastikan proses penegakan hukum yang dilakukan tentunya akan transparan dan berimbang. Terima kasih. Pak. Ya, silakan. Sudah ada rencana PW sendiri untuk dipanggil, Pak? Semua yang berkaitan dengan peristiwa hukum akan kami mintakan keterangan. Ya, artinya gini Mbak, saat sekarang penyidik pasti memprioritaskan mengundang klarifikasi pihak pelapor terdahulu. Dari keterangan pelapor, termasuk tadi yang disampaikan, ada penyerahan 3 alat barang bukti, 1 flash disk dengan beberapa unggahan video narasi. Ini kan harus ada pengolahan barang bukti, harus bisa sahih nggak barang bukti ini. Makanya kalau kesimpulan tadi beberapa ahli menyatakan, beri kami ruang untuk penyidik bisa membuktikan bahwa yang diberikan ini masuk dalam ranah barang bukti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya, termasuk dokumen, screenshot, percakapan maupun foto. Nah, perlu rekan-rekan kami sampaikan bahwa seperti kami menganalogikan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ini tidak anti kritik. Artinya kita harus bisa menelaah kritik penyampaian di area publik ini, apakah ini sifatnya joke, apakah ini memang masuk dalam pelanggaran dalam satu unsur pidana. Beri ruang bagi teman-teman penyidik yang nanti akan profesional, proporsional, dan transparan. Dan silakan teman-teman media, kami akan beri ruang untuk mengawal, dan kami akan selalu memberikan informasi terkini terkait perkara yang menjadi atensi, yang menjadi perhatian publik sekaligus. Itu ya. Oke, silakan. Respon terkait dengan tadi pertanyaan sehubungan dengan RG atas kasus ijazah ya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri.
Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Kami memproses. Jadi kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat. Namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut, dan kami coba menggali, karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga ada ruang etika juga di ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni, ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika, dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya.